dari saat ini tinggal 78 orang yang dalam proses kelengkapan administrasi untuk direpatriasi. Kita sudah berusaha meminta kepada Biro Imigrasi untuk membebaskan dari biaya imigrasi bagi mereka yang sudah overstay. Sejauh mana KBRI bisa berperan? Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri wajib untuk memberikan pelayanan dan menerima pengaduan-pengaduan. Halo para sahabat podcast, selamat datang kembali di podcast Indonesia in Manila. Bersama saya, Mila Tarigan. Saya saat ini sudah bersama Bapak Dodo Sudrajat, Wakil Kepala Perwakilan RI KBRI Manila. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu Mila dan selamat sore para pecinta podcast KBRI Manila. Iya Pak, jadi podcast kali ini Pak Dodo kita akan memberikan update kepada para sahabat semuanya nih mengenai proses repatriasi WNI ya, warga negara Indonesia yang terlibat kasus online scamming. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di episode sebelumnya, yaitu di episode kedua dan episode kelima podcast kita Pak, itu sudah ada beberapa informasi ya mengenai proses repatriasi online para WNI online scamming ini. Namun di podcast kali ini ada update yang mungkin ingin Pak Dodo sampaikan, kira-kira sampai di tahap mana ini Pak proses repatriasinya. Kalau tidak salah masih ada WNI yang belum direpatriasi saat ini ya Pak ya? Ya, Jumlahnya ada berapa Pak? saya kira proses penanganan WNI yang terlibat online scamming, ya, yang menjadi korban perekrutan online scamming, terutama dari hasil operasi besar-besaran, baik di Papangga maupun Peranakoe berjalan dengan baik. Dan dari saat ini tinggal 78 orang yang dalam proses kelengkapan administrasi untuk direpatriasi ke Indonesia. Dan insya Allah bahkan nanti hari Minggu mungkin tinggal 18 orang yang akan direpatriasi. Itu kenapa ya Pak? Belum bisa direpatriasi, kira-kira kenapa Pak? Ada berbagai macam, misalnya menunggu tiket, ya, atau memang ada persyaratan administrasi di imigrasi yang belum terpenuhi. Tetapi sebatas yang menjadi kewajiban KBRI dalam hal pelayanan administrasi berupa SPLP bagi mereka yang belum memiliki paspor, yang tidak memegang paspor, sudah kita laksanakan dengan baik, sudah kita tuntaskan. Jadi memang ada beberapa persyaratan untuk melakukan proses repatriasi itu tersendiri ya Pak ya. Jadi ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi dan mungkin harus selain tiket pulang tentunya ya. Ya. Jadi ada beberapa dokumen juga. Nah, kalau untuk tiket pulang ini ditanggung oleh siapa ya Pak ya? Untuk yang hasil operasi besar-besaran ini ada dua ya. Yang utama sebagian besar itu dibiayai oleh Philippines Amusement and Gaming Corporation, ya. Tapi bagi WNI yang tidak sabar untuk pulang, sebagian ada yang sudah pulang dengan membeli paspor sendiri, ya. Tiket sendiri. Tiket sendiri, membeli tiket sendiri. Ya. Jadi memang untuk tiket ini ada beberapa mekanisme ya. Ya. Bisa dengan biaya sendiri maupun dari pemerintah Filipina juga seperti itu ya Pak. Untuk yang 78 orang WNI ini dibiayai oleh Pakor itu ya Pak? Ya, ada yang insya Allah ini akan disediakan oleh Philippine Amusement and Gaming Corporation, Pakor ya. Tapi kalau untuk proses atau mekanisme repatriasi itu sendiri Pak, seperti apa? Jadi setelah para WNI tersebut terkumpul, yang artinya hasil operasi, kita data ya, didata baik oleh KBRI dari aspek kekonsulerannya, dicocokkan paspor ya dengan jati dirinya, diidentifikasi mana yang tidak memiliki paspor, mana yang sudah ada paspor. Terus juga dari kepolisian juga
diidentifikasi daripada aspek keterlibatannya. Nah, setelah itu kita membuat daftar mana yang sudah punya paspor, mana yang paspornya belum didapatkan. Karena ada sebagian yang paspornya dipegang oleh perusahaan dan belum diketemukan, maka setelah didata oleh KBRI diterbitkanlah SPLP. Nah, tetapi sebelum kepulangan tentunya kita meminta clearance dulu dari Bureau of Immigration di sini. Artinya mana yang masih dalam durasi berlakunya visa dan mana yang sudah overstay. Tapi dalam kasus hasil operasi ini kita sudah berusaha meminta kepada Biro Imigrasi untuk membebaskan dari biaya imigrasi bagi mereka yang sudah overstay. Nah setelah itu baru kita berkoordinasi dengan semua pihak terkait di Filipina, terutama yang Pak Kur tadi, untuk apakah mereka menyediakan tiket. Setelah itu, setelah bagi yang sudah memiliki tiket, ya kita bekerja sama dengan aparat setempat, ya kita memulangkan. Bagi yang memegang SPLP juga apabila sudah dibelikan tiket, baik sudah tersedia tiketnya, baik disediakan oleh perusahaan, asosiasi gaming tadi, maupun mereka yang mau membeli sendiri, ya kita pulangkan. Ya, tentunya kalau sudah ada terjadi kasus seperti itu, status pemulangannya juga tidak seperti status warga biasa, Pak ya. Maksud kami tentunya kan sebagai deportan begitu ya. Ya, Jadi ada tantangan tersendiri bahwa harus ada dikawal juga oleh PNP, ya ya kan, betul. dengan Biro Imigrasi juga mungkin harus terlibat ya, Pak ya. Iya, jadi proses repatriasi itu adalah eh, ditangani ya oleh Biro Imigrasi Filipina, Kepolisian dan juga KBRI ya untuk meyakinkan bahwa proses repatriasi itu berjalan lancar, tertib dan mereka sampai di Indonesia. Nah, tentunya nanti di Indonesia juga ada penanganan khusus dalam konteks perlindungan dan konteks pencarian keterangan terkait dengan eh, eh, kegiatan perekrutan online WNI untuk online scamming ini yang eh, terdiri daripada Barreskrim untuk aspek tindakan perekrutan orangnya dan juga oleh Kemlu dalam konteks perlindungannya. Ya, tapi hanya untuk beberapa saat. Jadi sebagian hanya ditampung sebentar dan ada yang langsung dipulangkan. Ini selain hanya kasus online scamming, Pak, kan tentunya banyak ya kasus-kasus lainnya ya, yang seandainya ada WNI yang bermasalah, misalnya melakukan tindakan pelanggaran hukum ya, tapi di Filipina. Dan kalau kejadiannya di Filipina, berarti yang berlaku adalah hukum Filipina seperti itu ya, Pak ya. Namun bagaimana KBRI bisa memberikan layanannya? Sejauh mana KBRI bisa berperan memberikan pelayanan jika menemukan WNI bermasalah di Filipina ini, Pak? Ya, jadi salah satu tugas utama dari perwakilan Republik Indonesia termasuk KBRI Manila adalah memberikan pelayanan dan perlindungan. Pelayanan kekonsuleran dan perlindungan. Dan dalam perlindungan itu sendiri terdapat pelayanan konsuleran. Nah, pelayanan dan perlindungan konsuleran ini termasuk diberikan kepada WNI yang memiliki masalah di negara akreditasi. Yang diterima baik melalui lapor ke hotline, nomor-nomor hotline yang sudah disediakan, maupun yang lapor kepada seluruh pejabat KBRI dari mulai duta besar sampai pejabat di bawahnya terendah ya. Karena semua staf dan pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri wajib untuk memberikan pelayanan dan menerima pengaduan-pengaduan serta informasi penting dari WNI ya, terutama WNI yang bermasalah. Jadi Pak, kalau misalnya nih Pak, ketika ada satu warga negara Indonesia terkena satu tindakan pelanggaran hukum ya Pak, Ya. misalnya, dan
aspek perlindungan yang diberikan oleh KBRI itu ada tantangan tersendiri untuk diberikan. Misalnya karena ada pihak lain yang terlibat ya, yang lebih berotoritas. Misalnya saja dari kepolisian Kepolisian, Filipina ya, seperti itu ya Pak ya. ya. Jadi KBRI ingin tentu saja menolong dan memberikan perlindungan yang tepat gitu ya, yang sebaik-baiknya. Namun tentu saja kita tidak melupakan bahwa ini adalah wilayah Filipina dan kita masih menghormati hukum setempat seperti itu ya Pak. Ya, betul. Jadi ketika KBRI menerima informasi dalam bentuk laporan ataupun pengaduan, maka yang pertama kita lakukan adalah memastikan keberadaan WNI tersebut dan berkomunikasi supaya kita mengetahui keberadaannya, kondisinya, kesehatannya, serta keterangan awal tentang permasalahannya. Nah, setelah kita mengetahui, langsung tentunya kita berkoordinasi dengan semua institusi yang terkait di Filipina, terutama yang WNI, untuk WNI yang terkait masalah hukum. Iya, Nah, dalam kaitan ini, ketika hal itu menyangkut kasus hukum, artinya WNI tersebut terlibat dalam hukum, maka perlindungan dan pelayanan kekonsuleran tetap haknya sama diberikan. iya. Namun dalam koridor sesuai dengan peraturan Menlu nomor 5 tahun 2016 ya, 2000. 2018, eh, kita tidak, KBRI ya, tidak mencampuri masalah pidana dan perdatanya. Tetapi kita meyakinkan bahwa WNI yang terlibat masalah dapat menjalani proses hukum Ya. dalam keadaan sehat, dalam keadaan adil, ya, artinya Hak-haknya terpenuhi hak-haknya ya. terpenuhi dan selalu memperoleh akses ke konsuleran Iya, KBRI. betul. Itu dari aspek hukumnya. Dari aspek lainnya, ya kita memberikan makanan atau memastikan bahwa yang bersangkutan ditempatkan di tempat yang layak. Layak gitu ya. Berarti tanggung jawab hukumnya itu tidak diambil alih oleh KBRI Betul, seperti itu ya Pak betul, ya. Tetap persis. Ya, ya, ditanggung oleh pihak yang terlibat ya. ya, betul, betul. Kalau terjadi kasus seperti itu, ini bagaimana Pak koordinasi internal di dalam KBRI Manila sendiri Pak? Karena kan di dalam KBRI Manila itu banyak fungsi ya. Ada Ya. fungsi politik, ekonomi, sosial budaya, dan ada atas-atasnya teknis. Itu seperti apa Pak penanganannya secara Ya. internal? Jadi di KBRI ini kan untuk kemudahan koordinasi bukan dibagi ya, tidak ada dalam hitam di atas putih, tetapi diatur dalam klaster-klaster. Nah, permasalahan-permasalahan yang menyangkut WNI ini masuk dalam klaster Polhukam, ya. Jadi melibatkan para pejabat para diplomat ya di fungsi konsuler, protokol konsuler, dan atase teknis, kepolisian, Setgasus, dan kadang-kadang ATAN, ya, ATAN, dan juga politik. Ya. Kalau kasusnya itu terkait dengan isu-isu politik, ya. Jadi kita melakukan koordinasi untuk agar penanganannya itu secara komprehensif Ya, dan secara bersama-sama, orchestrated gitu, sinergis gitu ya Pak ya. sesuai dengan uh, uh, jalur masing-masing dari mitra kerja dari masing-masing fungsi yang terlibat dan etnis yang terlibat. Karena semuanya tentu fungsi-fungsi itu juga tetap ada saling keterkaitannya ya Pak ya. Betul, betul, ya. Karena aspeknya kan ada aspek kesehatannya, ada aspek kekonsulerannya, ada aspek hukumnya, ya. Ada aspek intelijennya juga. Pak Dodo, izin Pak, kami ini penasaran sekali Pak. Kira-kira dari sekian banyak kasus yang telah terjadi selama ini ya, khususnya mengenai kasus online scamming ini, dan dari operasi penyelamatan yang terjadi kemarin di Clark, Pampanga, kira-kira apa Pak best practices-nya atau pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman ini Pak? Ya. Yang pertama begini ya, kasus online scamming ya,
adalah bagian dari kasus-kasus kejahatan yang menyalahgunakan internet. Nah, jadi lesson learn-nya adalah pertama bahwa internet, ya, internet things kalau sekarang disebutnya atau media digital itu bisa digunakan baik untuk tujuan baik, ya, tujuan mengedukasi, menyediakan informasi, pengolahan data, komunikasi digital dalam transaksi keuangan, perdagangan, dan yang lain-lain. Namun juga membuka peluang bagi para orang yang tidak bertanggung jawab untuk dimanfaatkan untuk melakukan penipuan, kejahatan digital, ya. Yaitu salah satunya adalah scamming, ya, scamming. Nah, itu pelajaran pertamanya. Lesson keduanya agar ditingkatkan literasi terhadap penggunaan digital agar lebih dimaksimalkan untuk eh, penggunaan yang ke arah positif. Positif ya. Tentunya ada dua jalur. Pertama adalah jalur edukasi, literasi, ya, dari mulai sekolah-sekolah, kelompok-kelompok masyarakat maupun pengawasan. Ya, pengawasan ini yaitu mulai dari pengawasan di lingkungan terkecil oleh orang tua terhadap anak-anaknya agar tidak menjadi pelaku kejahatan melalui digital maupun tidak menjadi korban kejahatan Ya. melalui digital. Dan juga pengawasan yang terpenting adalah melalui peraturan dan perundang-undangan serta pengawasan langsung oleh aparat hukum seperti kepolisian. Ya. Jadi supaya tidak terjebak ya di dalam justru sebenarnya perkembangan teknologi digitalnya itu sendiri sesuatu yang baik dan bermanfaat ya Pak ya. Iya, iya. Tetapi kita juga bisa terjerat di dalamnya ketika kita tidak waspada gitu Iya, ya. betul, betul, betul Siap. sekali. Baik Pak Dodo, demikian podcast kita Pak. Saat ini kami sangat berterima kasih banyak Pak. Bapak sudah memberikan update kepada para sahabat podcast semuanya. Kami dengan sangat yakin podcast kali ini tentunya tidak kalah bermanfaat ya. Pasti banyak informasi yang diperoleh para sahabat podcast semuanya. Dan jangan lupa pantau terus podcast kita melalui channel YouTube KBRI Manila TV. Jangan lupa juga di like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih Pak Dodo, sampai jumpa. Baik, terima kasih.